Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Barunandar dengan NIM D022059, kelas Informatika E, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dosen pengampu yaitu Bu Asmawati S. Seskom MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mulai dari materi pertama sampai materi ketujuh. Baik, materi pertama yaitu kita belajar tentang sejarah K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3K di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha K3K di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika dimulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Keselamatan dan kesehatan mempunyai hubungan yang erat, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Kesehatan kerja atau K3K adalah aspek penentu di mana para pekerja dapat pulang ke rumah mereka dengan selamat karena kecelakaan yang sulit yang terjadi di tempat kerja atau di dunia industri. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sumber terbukti dari berbagai lembaga yang mempunyai data setiap tahun menunjukkan angka kecelakaan di dunia sangat tinggi dalam dunia industri. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dimulai saat Belanda hadir ke Indonesia pada abad ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Sejumlah uap yang dipakai industri Indonesia hingga munculnya undang-undang tentang kerja uap di Indonesia pada tahun 1853. Penggunaan ketel uap terus bertambah jumlahnya hingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan ketel uap yang digunakan. Dasar hukum K3K. Dasar hukum K3K terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dua yaitu kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang ketiga itu ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Poin selanjutnya yaitu pengertian ketiga. Pengertian ketiga menurut filosofis Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Poin selanjutnya yaitu definisi K3K. Definisi K3 terbagi atas 3. Yang pertama itu secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3K adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua itu secara keilmuan. Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu secara etimologi, merupakan upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di dunia tempat serta bagi orang yang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Yang poin selanjutnya yaitu tujuan K3K. Secara universal terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu
mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang ketiga, yaitu menjamin pekerjaan dapat mengembangkan potensinya sebagai harkat dan martabat sebagai manusia. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 1970. Pertama yaitu agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kasih kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang kedua yaitu agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Yang ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Prinsip ketiga, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Pertama yaitu kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang kedua, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang ketiga, mengetahui pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, mengetahui langkah tahapan pekerjaan tersebut. Yang kelima, mengetahui budaya dan pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Bagi di pertemuan kedua yaitu kita belajar tentang peraturan perundang-undangan terkait K3K. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3K? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam kerjaan yang sehat dan aman baik bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat yang lingkungannya sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Undang-undang yang mengatur K3K adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Poin 1, Pasal 1 Ayat 1, tempat kerja ialah ruangan atas lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruangan bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya yang diperinci. Atau pasal 2 untuk termasuk kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Yang kedua, pasal 1 ayat 2, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu pasal 1 ayat 6, ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik bekerja yang aman maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang Kesehatan dan Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja dan optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak marginal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai pencabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga 3 di antaranya. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada permunian dan pengelolaan minyak dan gas bumi. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan dan peredaran, penyampaian, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang keempat yaitu Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Bagi di pertemuan 3 yaitu kita membahas tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya, yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang sering terjadi pada dirinya. Yang kedua yaitu penyebab kecelakaan. Yang pertama itu faktor lingkungan. Penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor ini berkaitan dengan standar keamanan dalam lingkungan kerja yang tidak sesuai. Yang kedua faktor manusia. Penyebab kecelakaan kerja yang kedua yakni akibat faktor manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia, kesehatan pekerja, pelatihan, keselamatan, hingga penggunaan alat pelindung diri. Yang terakhir yaitu faktor peralatan. Analisis kasus kecelakaan. Analisis kasus kecelakaan terbagi dalam 5 poin. Yang pertama yaitu kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. Yang kedua, analisis kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer. Yang ketiga, kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. Yang keempat, setiap kecelakaan mempunyai penyebab. Yang kelima yaitu penyebab dasar dapat menimbulkan disfungsi manajemen. Yang keenam yaitu karena dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebab sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan. Yang selanjutnya yaitu pencegahan kecelakaan ketiga. Tips pencegah kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu selalu jaga kebersihan tempat kerja. Yang kedua, tempatkan poster ketiga di tempat dan tepat. Yang ketiga itu sediakan training yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu pelihara kondisi peralatan kerja. Yang kelima itu selalu ikuti prosedur kerja. Yang keenam itu laporkan setiap kondisi yang tidak aman. Yang ketujuh yaitu jangan memaksakan bekerja ketika tidak sehat. Di pertemuan 4 kita belajar tentang APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja. Fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang akan timbul di lingkungan kerja. Tujuan
Penggunaan APD. Melindungi tubuh dari berbagai bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Yang pertama itu meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit kerja. Yang kedua yaitu meminimalkan gangguan fisik, yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, cepat lelah. Yang ketiga itu mengamankan tubuh bagian dalam, jantung, paru, hati, ginjal, dan seterusnya. Dasar hukum penggunaan APD. Adapun dasar hukum undang-undang tentang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Ketiga-K menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan APD. Kepada pekerja, hal ini tercantum pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Ketiga yang mewajibkan manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menerapkan kondisi dan bahaya di tempat kerja. Semua pengamanan APD yang diwajibkan di tempat kerja. Pasal 12B dan Pasal 14C Undang-Undang Ketiga. Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 3 Peraturan Men 1982 pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Jenis-jenis APD. Pertama yaitu pengamanan mata, pengamanan wajah. Yang ketiga itu pengamanan terjatuh, pengamanan tangan, pengamanan telinga, pengamatan pernapasan, pengamatan kaki, pengamanan kaki, pemakaian kerja, dan pengaman kepala. Di pertemuan 5 yaitu kita membahas tentang bahan beracun dan berbahaya. Pengertian bahan beracun dan berbahaya atau B3. Yang pertama, menurut Bapedai 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan seterusnya yang mengandung bahan B3 karena sifat serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan merusak, pencemaran lingkungan atau membahayakan keselamatan manusia. Yang kedua yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Limbah, bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengundang B3. Yang ketiga itu sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 definisi limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengundang bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dasar hukum. Pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya Beracun. Yang kelima itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 472 Menteri Kesehatan 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Yang keenam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 1999 tentang pengolahan limbah berbahaya dan beracun yang sumber jenis dan kategorisasi B3. Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan karakteristiknya. Pertama itu kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya, yaitu pertama itu limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Yang kedua itu limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama suatu kegiatan industri, contohnya kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, korosi, pelarut perak, dan pengemasan. Yang ketiga itu bagian C, limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan, dan buangan produksi yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang selanjutnya itu pengolahan limbah B3. Setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan. Strategi pengolahan. Pertama itu mempromosikan dan mengembangkan teknik minimalisasi limbah melalui teknologi bersih, penggunaan kembali, perolehan kembali, dan daur ulang. Dua itu melaksanakan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat itu membangun pusat-pusat pengolahan limbah industri B3 di wilayah yang padat industri. Yang kelima itu meningkatkan kerjasama antar instansi baik di pusat, daerah maupun internasional dalam pengolahan limbah B3. Dan baik, materi ke-6 kita belajar tentang pengertian kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil atau besar pada setiap tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, pada umumnya sukar dikendalikan. Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar secara titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan bakar berbahaya, udara, titik nyala. Adapun beberapa bahan bakar, yang pertama yaitu bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan gabungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari alam maupun secara buatan. Bahan bakar cair umumnya berasal dari minyak bumi di masa yang akan datang. Kemungkinan bahan bakar cair yang berasal dari batu bara dan biomasa akan meningkat. Yang kedua itu bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah mengacu pada berbagai bentuk padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, memberikan panas dan cahaya. Melalui proses pembakaran, bahan bakar dapat dibandingkan dengan bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Yang ketiga itu bahan bakar gas. Bahan bakar gas adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas. Biasanya bahan bakar gas ini termasuk golongan bahan bakar fosil. Klasifikasi kebakaran. Klasifikasi pertama, klasifikasi yang disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lain-lain. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa air, pasir, karung goni yang dibasahi
dan alat pemadam kebakaran beracun api tepung kimia kering. Kedua, kalifikasi 2. Kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda mudah terbakar berupa cairan misalnya bensin, solar, minyak, tanah, spiritur, alkohol, dan lain-lain. Media pemadam kebakaran untuk kelas ini berupa pasir dan alat pemadam kebakaran beracun api tepung kimia kering. Dilarang memakai air untuk jenis ini karena berat jenis air lebih berat dari berat jenis bahan di atas, sehingga bila kita menggunakan air maka kebakaran yang akan melebar kemana-mana. Yang itu kalifikasi 3. Kalifikasi 3, kebakaran yang disebabkan oleh perlengkapan listrik seperti motor, generator, kabel, saklar, dan peralatan elektronik lainnya. Media pemadam kebakaran kelas ini berupa alat pemadam kebakaran beracun api tepung kimia kering. Matikan dulu sumber listrik agar kita aman dalam pemadaman kebakaran. Yang keempat yaitu kualifikasi 4. Pertama itu kebakaran logam seperti zinc, magnesium, sabuk aluminium, sodium, titanium, dan lain-lain. Kedua itu jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis khusus yang berupa bubuk. Prinsip pemadam kebakaran. Api terjadi persenyawaan dari berbagai penyewaan yang terbagi atas 4 poin. Yang pertama yaitu sumber panas, energi listrik, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Yang kedua, benda mudah terbakar, bahan-bahan kimia, bahan bakar kayu, plastik. Yang ketiga, oksigen tersedia di udara, sumber panas, benda mudah terbakar, oksigen, kebakaran. Dan keempat yaitu dalam pencegahan terjadi kebakaran kita harus bisa mengontrol sumber panas dan sumber terbakar. Misalnya dilarang merokok ketika sedang dilakukan pengisian bahan bakar, pemasangan tanda-tanda peringatan, dan sebagainya. Yang kelima itu akibat apalagi sudah terjadi kebakaran, maka langkah kita adalah menghilangkan adanya oksigen dalam kebakaran tersebut. Prinsip pencegahan kebakaran. Pertama itu dalam pencegahan terjadinya kebakaran kita harus bisa mengontrol sumber panas dan benda mudah terbakar. Misalnya dilarang merokok ketika sedang dilakukan pengisian bahan bakar, pemasangan tanda-tanda peringatan, dan sebagainya. Yang kedua, apabila terjadi kebakaran maka langkah kita adalah menghilangkan adanya aksi peringatan kebakaran tersebut. Pertemuan 7 kita belajar tentang ergonomi. Pengertian ergonomi. Egos, kerja, nomos, hukum. Definisi ergonomi menurut Whiteside dan Kacurek pada tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat tempat kerja bekerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Yang kedua itu menurut Karpanis 1975 yang dikutip oleh Sander mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memaparkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat mesin pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, dan aman dan menyenangkan. Contohnya yaitu 1. Fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produksi peralatan, fasilitas, produser, dan lingkungan kerja maupun tempat kerja. Dalam perencanaan dan produksi peralatan, fasilitas, produser, dan lingkungan, kapabilitas
keterbatasan dan kebutuhan manusia menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, tujuan utama ekonomi ada dua, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, termasuk di sini bagaimana penggunaan alat yang nyaman, mengurangi kesalahan dan meningkatkan. Bagian B adalah mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, penggunaan yang menyenangkan, meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga itu pendekatan ekonomi ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Sistem manusia dan mesin. Yang pertama itu walaupun mengembangkan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia dan signifikan dalam menentukan produktivitas pada industri manufaktur maupun industri pelayanan. Peran manusia masih diandalkan sebagai komponen dalam proses produksi. Yang kedua itu manusia merupakan komponen dalam sistem manusia mesin. Kedua, elemen produksi tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan proses interaksi manusia mesin diilustrasikan oleh Sander dan Cornitz pada tahun 1887 pada gambar sebagai berikut. Manusia memperoleh masukan, input, dan melihat atau mendengar dari display mesin. Informasi tersebut diproses di otak, kemudian otak memutuskan untuk melakukan reaksi, melakukan kontrol mesin. Kontrol tersebut membuat mesin dapat beroperasi. Mesin dipasang display untuk menginformasikan bahwa mesin sedang beroperasi, proses sedang selesai dan mati. Beroperasinya mesin akan memproses masukan menjadi keluaran. Proses tersebut terjadi pada lingkungan kerja. Yang ketiga itu hubungan mesin manusia dikelompokkan menjadi 3. Sistem manual. Pada sistem ini input akan langsung menjadi output atau tangan berfungsi untuk menambah kemampuan dan kapabilitas dan dalam menyelesaikan pekerjaan dan yang dibebankan padanya. Manusia berfungsi sebagai sumber tenaga dan kendali operasi. Yang kedua, sistem mekanik. Sistem ini sering disebut semi otomatis. Pada sistem ini tenaga yang bekerja fungsi yang lain diganti mesin maupun memberi respon melalui sistem kontrol untuk mengoperasikan mesin. Mesin beroperasi dengan kendali manusia. Yang terakhir yaitu sistem otomatis. Pada sistem otomatis mesin mampu melaksanakan semua fungsi melalui sensor, mengembalikan keputusan maupun aksi, maupun bertugas memonitor agar mesin dapat bekerja dengan baik, masukkan data atau mengganti program baru bila diperlukan. Memilih alat yang ergonomi. Perkembangan teknologi meningkatkan alat-alat tangan diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Banyak alat-alat diproduksi tanpa pertimbangan faktor manusia sebagai pengguna alat tersebut, sehingga setelah digunakan potensial menimbulkan gangguan kesehatan, dan pada gangguan tersebut dapat lecet, terjepit, terpukul, terpotong, terkelilir maupun kumulatif trauma. Yang kedua yaitu pemilihan alat yang ergonomis merupakan salah satu upaya preventif mencegah terjadinya gangguan kesehatan kerja akibat lingkungan kerja kurang ergonomis, sehingga dalam mendesain alat perlu memperhatikan prinsip ergonomi. Yang selanjutnya itu memahami
ekonomi, gerak ergonomi. Yang pertama itu gerak yang dilakukan pekerja pada kalanya sangat tepat, namun ada pula gerak yang tidak perlu. Satu laksana 1880 gerak tidak perlu pemborosan tenaga dan energi untuk perlu kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi. Yang kedua itu dalam mendesain alat, layout maupun metode kerja perlu mempertimbangkan ekonomi gerak agar tercipta alat, layout maupun metode kerja yang mampu gerak yang tidak perlu mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif dan menyederhanakan kegiatan sehingga membutuhkan energi minimal. Prinsip penerapan ergonomi. Yang pertama itu bentuk dan ukuran alat serta fasilitas disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua itu menghindari konsentrasi statis sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Yang ketiga itu usaha, posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Yang keempat itu sedapat mungkin menghindar sikap berdiri diam saat bekerja. Yang kelima yaitu peraturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama di pribadi saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.